Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, sahabat Alhamdulillah cinta. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalamualaikum sahabat Alhamdulillah cinta. Kini saya ingin membahas, jadi sebelum saya bahas hadis-hadis lainnya, ini saya ingin membahas tentang kajian ilmu dulu ya, tentang ilmu agama ya. Kita akan bahas mengenai ini beserta dengan dalil-dalilnya dari hadis-hadis sahih. Jadi di sini itu kita boleh ya belajar ilmu apa saja secara otodidak, itu bisa. Maksudnya ilmu-ilmu keduniaan. Tapi kalau agama, kita harus mangkul, kita harus berguru agar apa? Agar sah dan agar berkesinambungan ilmu yang kita dapatkan. Karena apa? Agama beda dengan ilmunya penalaran manusia. Manusia itu kan punya logika. Sedangkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tak terbatas ya, tak terbatas, tahu kan? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil bagi Allah, Dia Maha Kuasa, apapun bisa terjadi. Apa? Karena Allah Maha Kuasa, maka dari itu di sini dipisah antara ilmu agama itu harus digarisbawahi kan, sesuai dengan di bio saya ya, di biologis ini channel saya. Kita boleh belajar apa saja di mana saja, secara otodidak, maksudnya tanpa tutor atau tanpa ya menyampaikan aslinya gitu. Kita bisa dengan membaca buku, dengan lihat YouTube, itu silahkan. Nah, adapun ilmu agama kita harus dengan mangkul ya. Di sini saya akan membahas ya, jadi intinya itu kita nggak boleh belajar sendiri. Kalau kita misalnya itu kak terus gimana gitu kan, aku lihat YouTube, lihat ini ceramah, nggak apa-apa, tapi itu kan hanya sebagai pengetahuan doang. Namun untuk lebih lanjutnya kita belajar, yang nomor satu itu belajar agama, emang ya harus ya, kewajibannya harus ya, dan semuanya ada aturannya ya. Sebagaimana dalilnya talabul ilmi ala faridatun ala kulli muslim ya. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Nah, setiap orang Islam wajib mencari ilmu. Yang wajib itu apa sih? Ilmu apa? Di sini diterangkan ilmu yang wajib itu adalah, pertama, ilmu yang diterangkan adalah Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah as-sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi. Dan yang ketiga itu adalah ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Faraid itu adalah ahli waris ya. Jadi untuk lebih lanjutnya dan untuk lebih tentang mengenai keilmuan tentang agama ya, kita belajar agama itu apa sih? Agama apa sih? Agama Islam kafah lil alamin. Jadi istilahnya di sini tuh saya ingin menyampaikan, karena saya juga emang sebagai penyampai ya, lulusan dari Wali Barokah ya, jadi mau balegot. Dan di sini saya ingin membahas tentang apa sih itu mazhab ya kan, dan juga mangkul, musnad, isnad, serta sanad. Kita akan bahas satu per satu ya. Jadi makanya kalau kita mau belajar agama, kita nggak boleh belajar sendirian, belajar karena agama itu bukan berdasarkan logika, bukan sayang, bukan. Ini agama, ilmunya Allah. Jadi kalau kita belajar pakai dengan ilmu logikanya kita sendiri, itu hati-hati, bahaya. Meskipun benar, itu dihukumi salah ya. Kita nanti akan lihat hadisnya. Saya akan bahas satu-satu. Apa itu manhaj? Apa itu mazhab?
saya akan bahas ya. Mazhab itu adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid. Mujtahid itu apa sih? Yang menetapkan suatu hukum dan peristiwa berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Mujtahid itu adalah kuat hafalannya. Kayak di sini kan ada yang hadis-hadis sahih. Apa sih sahih? Sahih itu ada yang mursal dan mutasil, terpercaya ya. Kita kalau belajar tentang biografi, tentang penyampai-penyampai seperti halnya Imam Bukhari ya, Nasai dan yang kutubus sitah lainnya, soal hadis-hadis itu sangat banyak sekali, ribuan hadis. Di sini kita harus belajar pada ulamanya, pada orang yang benar-benar mempunyai sanad isnad yang intinya bersambung pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang namanya mazhab ya. Dan yang kemudian apa sih itu manhaj? Manhaj adalah kaidah-kaidah atau ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran ilmiah melalui proses penelusuran. Penelusuran itu sanad atau ilmu Islam dengan alur riwayat yang benar, yang bersambung sampai pada Nabi Muhammad SAW. Bermanhaj ya. Seperti hanya kayak apa, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lain sebagainya itu bermanhaj. Jadi alurnya itu sampai pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang berikutnya sanad. Apa sih itu sanad? Nah, ini sanad. Sanad itu tempat sandaran, matan, rangkaian perawi, penyampai. Perawi itu penyampai hadis ya. Hadis itu adalah cerita intinya yang menyampaikan pada matan hadis. Matan hadis itu sendiri merupakan isi. Jadi kan kita sebelum menyampaikan isi hadis misalnya tentang pernikahan atau apapun tentang hukumnya Allah. Jadi itu ada perawi dulu. Hadasana. Nah, itu namanya perawi ya, penyampai. Itu yang disebut dengan sanad, bersanad gitu ya. Terus yang berikutnya adalah mangkul. Apa sih itu mangkul gitu? Pernah nggak sih kalian mendengar belajar secara mangkul atau mangkulan? Nah, saya perkenalkan. Mangkul di sini itu adalah metode cara mencari ilmu yang benar yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para ahli hadis dan ulama sholihin yang sesuai dengan silsilah atau mata rantai guru dari Nabi Muhammad, dari guru ke guru, dari penyampai ke penyampai hingga akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut tadi bersanad gitu ya. Itu istilahnya mangkul. Jadi ada ulamanya. Kenapa sih Kak kita belajar agama kok nggak boleh sendiri, nggak boleh belajar? Itu kan ada Al-Quran ya, terus ada artinya di sampingnya, ada tafsirannya. Iya boleh, silahkan. Cuman itu kurang. Kalau di dalam Islam yang diwajibkan itu kita harus mengkajinya. Jadi harus mangkul. Jadi bukan hanya dengan buku sudah dibuatkan di gini terus dipelajari sendiri. Tidak seperti itu. Harusnya yang bersangkutan yang membuat para ulamanya. Jadi harus belajar dengan ulama. Apa sih ulama itu? Ulama itu adalah orang-orang yang solih, yang benar-benar yang faham tentang Al-Quran, dan dia itu memiliki sanad isnad, mangkul. Jadi sambung menyambung hingga akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa sih Kak gitu? Karena hati-hati, bahaya gitu. Kita kan punya ini otak, logika kita. Ketika kita membuka Al-Quran, waktu itu surat ya, saya kasih contoh saja, misalnya kemarin itu Ali Imran atau Al-Baqarah. Pokoknya ada banyaklah istilahnya di surah. Kalau kita nggak mangkul itu bahaya. Kayaknya kenapa di situ kan ada disebutkan Nabi Ibrahim ya membangun Ka'bah. Apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim? Tidak. Jadi ketika bumi ini ada, Allah menciptakan ini, ada hadis-hadisnya loh ya, banyak sekali ya. Jadi makanya saya kasih tahu, segeralah cari guru yang benar, cari ulama yang benar-benar
berkesinambungan, yang menyambung hingga pada menyampaikan hingga pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ bukan Nabi Ibrahim saja. Sebelum Nabi Ibrahim hanya memperbaiki fondasi yang sudah ada. Dan dibantu dengan Nabi Ismail. Jadi intinya seperti itu. Banyak sekali loh ya. Makanya hati-hati. Kita belajar ilmu agama dengan ilmu yang lain itu sangat berbeda sayang. Berbeda sekali ya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis sahih ya, yang mana yang seperti saya sebutkan, apa itu mazhab, apa itu sanad, apa itu mangkul ya kan, perawi. Nah ini saya kasih contoh dan hadisnya sahih ya, dari riwayat isinya ya, kalau kita itu benar-benar belajar seperti ini. Jadi saya bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi ini benar-benar berdasarkan dari para ulama saya ya, ulama sholihin. Kalau bismillah, hadasana Abdul, ini yang disebut dengan sanad ya, bersanadnya. Sanad ini seperti ini. Hadasana itu artinya cerita. Jadi di sini dijelaskan hadasana Abdu ibnu Humaid. Qala, berkata siapa Abdul Humaid, hadasana Habban ibnu Hilal. Qala, berkata siapa Hilal. Qala itu berkata, kalau manusia atau manusia biasa itu bukan siapa-siapa, istilahnya hanya penyampai biasa itu, atau pengikut Nabi, sahabat Nabi, itu namanya qala, itu berkata. Sedangkan qala, kalau Nabi Muhammad SAW, qala itu adalah sabdah. Itu yang disebut sabda, itu adalah perkataannya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan qala di Al-Quran kan juga qala ada. Qala Al-Quran itu adalah firmannya Allah. Jadi yang berkata itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituliskan dalam Al-Quran. Keren kan? Maka dari itu mari kita banyak-banyak belajar ya. Lanjut ya. Terus hadasana Suhail ibnu Abdillah wa huwa ibnu Abi Hazmi aku Hazmin al-Qutaid. Qala, berkata siapa aku Hazmin Qutaid, hadasana, berceritana pada kami siapa Abu Imran al-Jauni an Jundab bin Abdillah. Qala, berkata siapa Jundab bin Abdillah. Qala, bahwasanya qala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isi sabdahnya yang saya sebutkan barusan itu, hadasana berceritana pada kami, itu merupakan sanad atau perawi hadis ya, penyampainya seperti itu. Jadi dan matan itu adalah isinya itu adalah ini yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isi sabdanya man, barang siapa, qala, berkata siapa orang, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, itu namanya ra'yi, yang enggak boleh. Fa'asaba faqad ahto'a. Jadi dan itu benar, jadi pendapat atau pemikirannya itu ternyata benar gitu, sesuai dengan yang sebenarnya, kayak orang mangkul gitu, itu benar, maka sungguh-sungguh ia salah, tetap dihukumi salah. Kenapa sih salahnya? Kok bilang salah kak gitu? Pemikiran kita itu benar, ternyata benar, sesuai gitu, sama dengan orang yang mangkul, kok tetap dihukumi salah? Salahnya di mana gitu? Nah di sini saya jelaskan salahnya di mana? Salahnya itu terputus sayang, terputus. Ngerti terputus? Terputus itu tidak nyambung, tidak sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih ya, sahih. Jadi bukan saya yang berkata, saya hanya menyampaikan. Jadi di situ salahnya. Kan di sini dalilnya, ini Nabi sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda melalui hadis Tirmizi nomor hadis
nomor hadis itu nomor 2952. Jadi hadisnya sahih ya, jadi nggak boleh tetap dihukumi salah karena terputus karena tidak nyambung dengan Nabi. Kalau kita nyambung, kita harus mangkul ya. Ayo kita semuanya, bukan saya ingin sok menggurui atau karena saya tahu, tidak ya. Semua itu dari Allah. Saya bisa tahu seperti ini, saya bisa belajar seperti ini, saya bisa menyampaikan seperti ini, itu semuanya karena Allah. Dan ingat ya, nggak pernah ingin menggurui, hanya saja ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh merasa lebih baik dari siapapun, enggak. Dan bagaimana sih kok bisa seperti itu? Bagaimana kalau kalian tahu bagaimana sih Nabi Musa? Nabi Musa itu ketika di umatnya itu kan merasa saya, ketika di situ ditanya siapa orang yang paling pintar di sini, saya orang yang lebih tahu daripada kalian. Nah, itu termasuk sifat sombong. Sifatnya yang dimiliki oleh iblis. Dia lupa siapa sih yang ngasih kepintaran kita. Kita tuh bisa pintar itu karena siapa? Karena Allah. Maka kembalikan segala kebaikan itu pada si pemiliknya. Jadi Allah. Jadi kita itu bisa apa gitu. Orang kita itu dikasih ilmu, dikasih pengetahuan, itu semuanya dari Allah. Loh, kenapa kita sombong? Nah itu Nabi Musa waktu itu langsung Allah tegur. Ditegurnya gimana? Dia disuruh belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam yang sampai saat ini ada. Kalau kalian iman, kalau kalian percaya, ya dia ada sampai akhir zaman nanti ya. Jadi seperti itu. Kita nggak boleh merasa lebih dari orang lain, tidak. Jadi kita harus belajar mangkul ya. Kalau ingin belajar agama, silahkan datangi majelis yang benar-benar ada ustadz mubalekotnya itu ya. Karena itu yang sekiranya bersambung pada Nabi Muhammad SAW, mereka itu mubalekot, para utusan-utusan itu penyampai agama, penyampai materi Al-Quran dan hadis itu. Mereka belajarnya dari ulama-ulamanya. Jadi ulama-ulama paku bumi, sesepuh ya, yang benar-benar sesuai ini. Jadi harus belajar, dan kita nggak boleh merasa lebih tinggi atau lebih dari yang lainnya. Malahan kalau kita itu tahu ilmu agama, kita itu malah semakin merasa kayak orang bodoh karena kita banyak nggak tahunya. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, seperti itu ya. Adapun gimana dong Kak, kalau aku tuh suka lihat YouTube yang berseliweran terus ada ceramah-ceramahnya, nggak apa-apa, silakan. Itu saya cuman ini intinya saya itu kalau mau belajar istilahnya itu mangkulan ya. Adapun yang di beranda seperti hanya saya menyampaikan pada kalian itu mengajak untuk ayo kita itu belajar mengkaji ya, mengkaji ilmu agama dengan benar ya. Jadi istilahnya ya, adapun yang ceramah ya silakan, itu baik dan bagus. Adapun lebih tepatnya kita itu harus belajar mengkaji gitu ya. Mengkajinya dengan benar. Terus satu lagi ya, ada hadis lagi. Terus ini saya mau sedikit cerita lagi. Anda tahu iblis? Nah, Anda tahu iblis? Jadi sebelum Allah itu menciptakan bumi sebelum Allah menciptakan manusia, intinya sebelum Allah menciptakan manusia, di bumi itu dihuni oleh siapa? Di bumi itu dihuni oleh bangsa Jan, Bunal Jaan. Itu ada hadisnya sayang ya. Saya hanya ini deskripsi singkatnya. Kalau kalian mau belajar silakan cari guru yang bersanad seperti tadi itu, hadis sana. Nah itu namanya belajar mengkaji, dan itu ingatannya insya Allah lebih kuat seperti itu ya. Jadi bangsa dulu itu dihuni oleh ini, dan Allah mengutus malaikat karena terjadi pertumpahan darah banyak, perkelahian dan sebagainya, mengutus malaikat semuanya untuk dimusnahkan kecuali satu, jin Ifrit itu yang kemudian diangkat ke surga karena waktu itu dia itu masih kecil, ikut dengan para malaikat beribadah dengan Allah. Bayangkan
berapa ratus tahun, berapa ribu tahun dia beribadah sama Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah menetapkan, menciptakan manusia ya sebagai khalifah di bumi ini. Lalu Allah memerintahkan semuanya untuk bersujud pada Nabi Adam karena keagungan Allah, karena Allah membekali manusia selain hawa nafsu, dia bisa juga dengan akal ya. Akal, penciptaan yang Allah sempurnakan itu manusia ya. Lalu disuruh bersujud pada Nabi Adam alaihissalam yang kemudian menolak gitu karena si iblis itu terputus ya, artinya iblis itu terputus dari rahmatnya Allah. Jadi dia itu akhirnya nggak mau gitu, nggak mau sujud karena merasa dirinya lebih baik. Loh, Adam kan dari tanah, saya ini dari api gitu. Dia lupa kalau di situ ada malaikat. Malaikat dari apa sayang? Malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Namun tetap sujud. Dia juga lupa siapa yang nyuruh, siapa yang memerintahkan untuk sujud. Nah, yang menyuruh itu kan perintahnya Allah gitu loh. Jadi harusnya harus taat dan tunduk. Namun di situ ada muncul kesombongan, di situ ada muncul, jadi kita jangan sampai mempunyai rasa atau sifat seperti itu, sifat sombong, sifat congkak, cuman tahu ilmu sedikit aja gini aja udah sudah bangga, ini loh gue, gue lo tahu ini, lo nggak tahu ya, ini lo gue. Oh, jangan sayang ya, jangan ya. Di sini saya mengingatkan supaya dikembalikan lagi pada Allah gitu, karena yang membuat kita bisa, yang membuat kita pintar, yang membuat kita berprestasi itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikannya pada kita, ilham dan taufiknya pada kita, bagaimana kita bisa tahu gitu. Jadi jangan lupakan, makanya saya di sini mengajak yuk kita belajar ilmu agama dengan benar gitu ya. Satu lagi hadis ya. Hadasana Muhammad ibnu Sarim, hadasana Yahya bin Sa'id, hadasana Sufyan, hadasani Abdul A'la huwa ibnu Amir As-Sa'labi an Sa'id bin Jubair an ibni Abbas, ya, ani bani anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa nabi, man barang siapa qala fil Quran, berkata dalam Al-Quran, biroihi dengan pendapatnya, au bima la ya'lam, atau tidak dengan ilmu sesuai dengan pendapatnya, mungkin maksudnya begini loh, ada Al-Quran kan tafsirnya itu seperti mungkin maksudnya begini, berjalan deh otaknya, berjalan deh pendapatnya, itu namanya roi, itu nggak boleh gitu ya. Fal yatabawwaq maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang mengatakan dalam Al-Quran, berpendapat dengan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dan mereka tidak tahu, tidak punya ilmunya, tapi tahu paling reda iyalah, mungkin ini seperti inilah gitu ya, maka itu sebaiknya ia duduk di tempat duduk api neraka. Jadi intinya apa dari hadis ini? Hadis tafsir Ibnu Katsir, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa nggak boleh gitu ya mengartikan belajar sendiri. Makanya ayolah cari gitu ya majelis pencahayaannya ya, majelis ilmu gitu ya. Ayo kita belajar bersama gitu, cari ustadz atau ustadah atau mubalekot ya, lebih tepatnya kalau di kalangan kami itu mubalek penyampai laki-laki, dan mubalekot itu adalah penyampai wanita. Jadi seperti itu ya. Ini bahasan hadis tentang pertama kali yaitu mencari ilmu, bahwasanya ilmu agama dan ilmu yang lain, ilmu dunia itu berbeda ya. Jadi di sini kalau kalian mau belajar ilmu matematika, PPKN dan lain-lain sebagainya, itu silahkan secara otodidak, tutor di YouTube, di ini, di itu, silahkan langsung baca buku, silahkan. Tapi harus digarisbawahi nih ya, saya garis bawahi,
Kalau untuk ilmu agama ya, supaya kita mampu belajarnya sesuai dengan caranya Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana beliau ajarkan, yaitu dengan cara mangkul ya, pada cari ulama itu, mumpung ulama itu masih ada, maka jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak mewarisi harta, tidak mewarisi tahta dan lain-lain. Warisannya Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran yang melalui beliau yang berdakwah, dan juga hadis. Jadi mari kita ambil warisan-warisan itu. Ayo kita belajar, ayo kita ke pondok. Silahkan yang mau ke pondok ya. Mau belajar kitab kuning, ada kitab kuning itu karyanya siapa, silahkan. Tapi kalau di ini, belajarlah yang sekiranya benar-benar menyampaikan kita pada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi harus benar-benar berguru pada yang benar, pada ulamanya istilahnya ya. Mbak, kok sampean bilang seperti itu, begini dan begitu? Karena saya juga belajar langsung dari ulamanya, dan saya sampaikan di beranda ini, dan saya mengajak, ayo kita semua semangat bersama-sama mengambil warisan Nabi Muhammad SAW, belajar bersama dengan cara mangkul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata dan ucapan yang sekiranya menyinggung atau apapun itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat dan akan dilanjut. Jangan lupa ya, subscribe dan like-nya, dan juga share-share ke teman-temannya. Insya Allah di lanjutan berikutnya nanti apa tentang keadaannya surga dan neraka, apakah tentang penciptaan bumi dan lain-lain sebagainya. Silahkan terus tonton channel saya untuk mendapatkan info-info terbaru ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.